Nah kalau itu yang paling menarik, ini ke Bang Rey ya. Bang Rey, kalau misalnya memang menurut Bang Effendi sebetulnya bagian saling sanggah itu paling menarik. Tapi kalau kita lihat model debat di Indonesia ini yang diselenggarakan KPI itu beda dari model debat di luar negeri, misalnya di Amerika Serikat. Dengan konsep town hall, moderatornya sangat aktif bertanya, kemudian bisa saling berdebat, debat betulan gitu. Nah dengan model debat seperti yang diselenggarakan KPU saat ini, ada saling sanggahnya tapi akan tunggu giliran, kemudian dibatasin waktu. Itu akan efektif tidak untuk menguji kualitas seseorang? Sebetulnya jelas nggak akan efektif. Sebetulnya untuk bahkan untuk satu tema sekalipun belum tentu itu bisa terkuliti semua pikiran-pikiran mereka. Apalagi ini 4-5 tema dalam waktu yang sangat bersamaan. Ya. 7 subtemanya. Bahkan 7 kan. Kita baru berbicara soal penegakan hukum udah pindah ke korupsi. Ya. Baru bicara korupsi udah pindah ke HAM. Demokrasi. Baru bicara HAM udah pindah ke demokrasi dan sebagainya gitu. Mungkin di situ kejeniusan dari para panelis diuji. Bagaimana 7 tema ini dibuat oleh mereka dalam satu pertanyaan yang memungkinkan itu dijawab juga secara tuntas oleh mereka. Karena bagaimanapun 7-7-nya juga saling terkait kan. Karena ini aspek pemerintahan secara menyeluruh. Kalau Anda bicara tentang demokrasi, Anda bicara tentang penegakan hukum, dengan sendirinya Anda berbicara juga dengan hak asasi manusia macam-macam. Itu satu kesatuan memang satu kota gitu. Nah cuman akan ada juga yang fokus satu tema ya. Karena saya kira dari 3 pasangan calon presiden ini akan memperlihatkan dari sekian banyak tema ini di mana mereka akan unggul, di mana concern mereka yang sangat kuat. Oleh karena itu mungkin mereka akan menarik ke sana atau menarik ke sana meskipun nanti akan dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu. Nah oleh karena itu kalau kita lihat model debat yang begini, ya mudah-mudahan kalau belajar dari sebelumnya sih mudah-mudahan nggak jatuh ke soal asal debat gitu lah kira-kira tuh ya. Nah tapi itu bisa dibantu oleh mereka karena kita ingat dulu misalnya waktu debat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi 2019 yang lalu ada momen-momen di mana justru debat itu menjadi sangat viral setelah itu. Misalnya ketika Pak Jokowi mengatakan saya punya catatan loh Pak Prabowo bahwa Anda memiliki sekitar 200.000 hektar ya lahan gitu atau 150.000 hektar di daerah Aceh yang lahan yang Anda sedang kuasai macam-macam. Itu tiba-tiba membuat viral di mana-mana. Karena pada saat itu Pak Prabowo seolah-olah menyanggah Pak Jokowi terkait dengan bagi-bagi sertifikat tanah ya dan sebagainya gitu. Jadi ada tetap momen di mana justru mereka yang membuat suasananya menjadi indah gitu. Tergantung dari cerdiknya masing-masing kandidat ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.